Shalom saudara, selamat hari Minggu. Shalom. Mungkin minggu ini minggu yang berbeda karena kami yang datang ke rumah saudara. Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Amin. Kita mau mulai ibadah pagi ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk kesehatan yang sempurna yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami gak bisa berhenti mengucap syukur. Kami gak bisa berhenti untuk bilang makasih Tuhan, makasih banyak. Tuhan terlalu baik untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah yang selalu memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sempurna
bagimu kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Segala pujian hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa kami, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami Tuhan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel.
Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Yesus. Kami yakin Tuhan, kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami yakin dalam kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu beracara dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menaungi hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau Allah kami yang mampu melindungi hidup kami Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam setiap keadaan apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus selalu beserta kami Tuhan. Tuhan Allah kami melindungi hidup kami. Tuhan Allah melindungi keluarga kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan Yesus sungguh amat baik Tuhan buat hidup kami. Sungguh teramat baik Tuhan. Dalam setiap keadaan apapun Tuhan, kami tahu Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang menaungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau terus menyembah Tuhan, kami mau terus meninggikan Tuhan, dan kami mau siap juga Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan itu bertumbuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap dimanapun saudara berada, di rumah-rumah, apartemen, atau dimanapun saudara bisa mengikuti ibadah online ini dari Home Church. Semoga Tuhan memberkati saudara. Hari ini kita ibadah di rumah masing-masing. Kenapa? Karena kita berusaha sensitif dengan keadaan yang ada di sekitar gereja kita di Home Church. Terutama udah ada himbauan dari pemerintah. Yang kedua juga ada himbauan dari PGI. Yang ketiga himbauan dari Sinode GBI. Dan terakhir saya baru dapat surat nih, himbauan dari pengurus Pemda DKI, BPD DKI, GBI, yang menyatakan menghimbau kita semua untuk waspada terhadap penyebaran virus corona. Untuk itu gereja kita sebagai warga masyarakat tentu kita juga harus ikut dalam program ini tentunya. Dan sebenarnya ini juga mendorong kita untuk belajar bahwa esensi ibadah juga bukan harus kumpul rame-rame, ya kan? Nah, tapi mungkin dalam situasi di mana sekitar kita penuh dengan berita-berita yang nggak baik, ataupun TV ataupun semua yang kita baca menyebarkan kekhawatiran, kita ngerti sih bahwa mungkin harusnya kita nggak takut ya, kita kan punya Tuhan. Atau kita ngerti sih harusnya kan ketakutan itu bukan sesuatu yang baik untuk kita. Atau kekhawatiran ini apakah kayaknya harusnya aku nggak gitu. Tapi nyatanya nih saudara, nyatanya kadang-kadang ketakutan menyerang dan menguasai kita. Atau juga kekhawatiran itu untuk memikirkan, apakah sesuatu hal yang kurang baik akan terjadi,
akan menimpa kita, itu juga bisa menyerang kita dan somehow kadang-kadang menguasai kita. Kita udah tahu harusnya enggak, tapi toh serangan itu datang dan kadang-kadang menguasai kita. Dan bahkan seringkali saat ketakutan, kekhawatiran itu menyerang, ada orang yang tertuduh. Kayaknya aku nggak dikasihi Tuhannya. Oh, makin down. Kayaknya aku nih posisinya sedang jauh dari Tuhannya. Aku ini kayaknya kurang rohani. Aku memang anak yang hilang gitu, ya. Atau kebalikan, ada juga orang yang merasa semacam denial gitu, semacam nggak terima keadaan atau nggak mau terima keadaan yang ada. Mungkin sudah batuk dan batuk-batuk kecil gitu di rumah dan bilang, aku pasti sembuh. Ini bukan batuk. Nggak mau dicek gitu ke dokter. Atau ngelihat sekitarnya penuh corona, bilang, enggak, aku tidak akan corona. Main-main keluar. Kumpul, hidup semaunya, kumpul dengan banyak orang. Saya rasa kita perlu ada dalam apa yang Tuhan mau untuk kita hidupi hari-hari ini. Puji Tuhan, sepanjang bulan ini di Home Church kita lagi ngomong tentang panggilan, tentang calling. Dari isi setiap pewarta firman yang menariknya begini. Dari Fani, dari Ibu Kak Ike, Ineke, kemudian kemarin Nining juga sharing, menunjukkan banget bahwa kadang-kadang kita nggak menjawab panggilan justru karena gini loh, kita takut. Hari ini saya mau share kalau takut itu melanda hidup kita. Dan sebenarnya kalau saudara mengikuti ibadah minggu pertama, kedua, dan ketiga kita, saudara sudah bisa menangkap apa yang harus kita lakukan. Kalau kita belajar dari Alkitab, kita melihat dipenuhi banyak pahlawan-pahlawan Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Dan yang menariknya, semua pahlawan-pahlawan kita itu pernah mengalami kekhawatiran ataupun ketakutan. Ya, sebut saja Musa misalnya. Musa itu pemimpin hebat, nabi hebat. Tapi waktu dia membawa orang Israel keluar, di depannya ada laut, di belakangnya dikejar oleh tentara Mesir, dia takut juga, saudara. Melihat keadaan tuh, kadang-kadang memang kita menjadi takut. Daud mah sering takut. Padahal dia penyembah loh. Ya. Kita juga belajar di awal bulan tentang Gideon. Tentara yang gagah perkasa ini, mantap. Nah. Tapi justru Gideon dipanggil Tuhan dalam keadaan dia takut. Atau mungkin orang yang kayaknya biasa-biasa saja, ibu rumah tangga nih. Minggu lalu kita baru belajar tentang Naomi dan Ruth kan. Seorang ibu rumah tangga dan mantunya yang kayaknya nggak ada apa-apa. Mereka pun takut. Kenapa? Seluruh pria di rumahnya meninggal, mati. Dan kalau kita belajar juga Esther nih contoh wanita karir ya nggak? Punya pengaruh gitu. Tapi waktu dia mau melakukan hal-hal dalam kehidupannya, kadang-kadang ketakutan karena ancaman. Semuanya membuat dia takut. Atau murid-murid waktu Tuhan Yesus mati, kocar-kacir. Atau bahkan kalau kita bisa lihat di Alkitab, Tuhan Yesus dalam ketakutannya harus demikian doa nyari Tuhan. Bahkan peluhnya seperti darah di Taman Getsemani karena dia sedang menghadapi hal-hal yang dia takut, membuat dia gentar. Apa saja sebenarnya pintu dari ketakutan itu bisa menyerang kita? Kita akan bahas sama-sama. Jadi sebenarnya apa sih pintu ketakutan yang pintu masuk dari ketakutan yang menyerang kita? Pintu masuknya adalah jiwa, saudara. Ya, jiwa ini maksudnya apa? Di dalam jiwa ada nomor 1 pikiran. Amsal 22 ayat 3
buka sama-sama di Alkitab saudara. Amsal 22 ayat 3 bilang, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu celaka. Saya merasa bahwa kita perlu membuat seimbang informasi yang masuk ke dalam diri kita. Setiap hari kita dipapar oleh berita-berita yang nggak bagus mungkin. Kita dipapar, wah peningkatan jumlah corona udah 100 jadi 250 cepat gitu. Jadi akhirnya orang ya, informasinya begitu. Headline yang kita baca mungkin nggak berimbang. Mungkin kita juga nggak dengar berapa banyak orang sudah sembuh, kemajuan-kemajuan apa yang dicapai melalui treatment terhadap corona sendiri. Mengisi info kita tentang bagaimana sih tertularnya, apakah dia airborne, apakah kita harus berimbang. Apalagi kita juga perlu mengisi informasi diri kita terhadap janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan, ya nggak? Tiap hari kita jangan hanya terpapar dengan hal yang negatif, kita harus melihat betapa juga firman Tuhan menjanjikan rahmat, berkat, pemeliharaan untuk kita semua. Yang kedua tadi yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perasaan. Ya, waktu dalam pikiran terus direnungkan, dipikirin, akan terus masuk ke perasaan kita. Ya, saya berpikir bahwa rasa takut adalah sebenarnya sebuah bagian yang wajar dalam kita manusia, karena kita punya jiwa yang bisa merasa takut, dan juga perasaan takut diperlukan untuk hal-hal yang sebenarnya membuat kita juga self defense gitu. Contohnya kalau ngebut terlalu kencang kita merasa agak takut, kita turunin kecepatan, ya nggak? Atau di tempat-tempat yang berbahaya, tinggi sekali, lihat ke bawah takut kita mundur. Kan sebenarnya bagus ya. Cuma hari ini rasa takut seperti apa sih yang dilarang di Alkitab? Bukan dilarang, dianjurkan untuk dihindari yang di Alkitab. Yeremia 51 ayat 46 bilang gini, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Ayat yang lain dalam Nehemia 4 ayat 14 bilang gini, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Arti kata jangan takut, artinya gini loh, jangan punya, bukan, nggak boleh punya perasaan takut, hati-hati, waspada, bukan gitu. Arti kata jangan takut, artinya gini, janganlah kita submit, atau kita masuk dikuasai oleh rasa takut kita. Tandanya gimana? Waktu kita, setiap keputusan kita ambil karena rasa takut kita, ya enggak? Karena takut, kita borong Indomie semua di warung. Wah, kita ke warung, udah habis juga. Kenapa? Semua orang takut. Dan Indominya memang udah keburuan dihabisin, ya ampun. Tapi berapa banyak keputusan kita ambil karena kita takut. Kita submit terhadap rasa takutnya. Kita dikuasai rasa takutnya. Sehubungan dengan panggilan kita, banyak panggilan kita tidak terjadi karena kita takut nggak bisa. Kita takut nggak mampu. Biarlah hari ini kita mulai belajar bagaimana kalau rasa takut itu menyerang. Kita nggak mau sih, tapi nyatanya menyerang. Kita nggak mau, tapi kok ya takut ya. Udah nyanyi lagu jangan takut juga, lucu ini ya. Saya berapa kali punya pengalaman di gereja, karena takut orang berdoa, ngingatin janji Tuhan, tapi yang
ajaibnya, begitu pulang gereja hatinya masih takut. Habis doa hatinya masih takut. Teman kita bilang, "Hey, jangan takut." Di depan teman kita bilang, "Yes." Tapi waktu temennya nggak ada, takut lagi. Ya nggak? Seringkali kita merasakan hal yang seperti itu. Usul dari, dorongan dari firman Tuhan. Kita belajar sama-sama. Saat takut itu menyerang, saya akan tinggalkan ini untuk semua jemaat Home Church dan LCC yang ada di rumah. Kalau takut itu menyerang engkau dimanapun engkau berada, yang pertama, jujur dalam doa. Amsal 14 ayat 2 bilang gini, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Dalam Markus juga pernah Tuhan Yesus ada kejadian di mana orang-orang membawa anak kecil kepada Tuhan Yesus untuk didoain, diberkati. Tapi yang menarik, murid-murid bilang, "Hei, murid-murid nggak izinin." Di situ jelas Tuhan Yesus sedikit marah sama murid-murid dan bilang, "Hei, bawalah anak-anak itu ke sini." Bahkan ayatnya diterusin dan dia bilang, "Kalau nggak bisa nerima anak-anak ini, engkau nggak menerima kerajaan Bapa," gitu kan. Saya belajar hari ini bahwa kita harus jujur di hadapan Tuhan. Memulai jujur di dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ingat juga Mazmur Daud, biasanya banyak Mazmur Daud dimulai dengan masalah dia kan. Dia seperti curhat gitu. Dia ngomong tentang hidupnya yang susah, hidupnya dikejar musuh. Kalau engkau lagi kecewa, ngomong sama Tuhan, "Tuhan, aku lagi kecewa." Kalau engkau lagi diserang takut, bilang, "Tuhan, aku takut. Aku sedang takut sekarang. Aku sedang khawatir." Ngomong sama dia, "Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu takut?" Ya. Habis itu yang kedua, setelah engkau jujur dengan Tuhan, yang kedua, ingatkan dirimu tentang siapa engkau di dalam Kristus. Melalui firman-firman-Nya. Melalui firman Tuhan kita akan mulai bisa melihat betapa kita dikasihi Tuhan. Melalui firman-Nya kita juga bisa melihat kita ini adalah anak. Anak itu disayang banget. Orang tua itu sayang sama kita. Bahkan kita nggak bisa membayangkan betapa besarnya kasih orang tua kita sama kita, ya kan? Bahkan kayaknya berapapun yang kita bisa bayangkan kasih orang tua kita, lebih dari yang kita bisa bayangin. Dan kita juga miliknya Tuhan. Namanya juga milik. Bahkan ayat yang lain katakan kita itu seperti biji matanya Allah. Wah, kita disayang, dilindungi, ya. Tapi seringkali dalam doa, dalam kejujuran dan kita mengingat firman Tuhan ini, ada masanya, ya kita baca sih, tapi takutnya nggak hilang, belum hilang juga. Di sini saya ngajak kita masuk kepada tahap berikutnya, yaitu merenungkan dengan sungguh apa yang kita baca, apa yang kita takutkan, cari akar ketakutan kita. Kalau saya mau kasih kesaksian, saya juga dilanda ketakutan. Ya, di awal-awal minggu ini, terutama di hari Minggu, saya ingat, saya mempersiapkan hati saya, doa gitu ya. Saya takut tiba-tiba ada serangan takut gitu. Waduh, gimana kalau kena corona? Gimana kalau orang lain terkena corona gara-gara saya? Gimana kalau istri saya yang saya sayang terkena corona? Gimana? Banyak gimananya, jadi takut. Ya. Tapi di situ saya belajar nyelami. Kenapa ya saya takutnya? Di situ juga saya menemukan bahwa Tuhan lebih sayang istri saya dibanding saya dibanding kasih sayang terbatas kepada dia. Bahkan Tuhan lebih bisa melindungi dia dibanding saya melindunginya.
Waktu saya khawatir dengan pelayanan ini, saya tahu bahwa pelayanan ini, waktu saya cari akarnya, ternyata pelayanan ini juga Tuhan, dari Tuhan, dan pasti Tuhan juga bisa memelihara pelayanan kita. Dan waktu kita harus ibadah di rumah gini, saya merasa bahwa makin saya makin merenungi betapa sebenarnya kita lagi masuk kepada esensi ibadah kita, ya kan? Bukan hanya sekedar hari Minggu seperti lihat teater, ya, selebrasi. Tapi kan ibadah intinya adalah betapa hidup kita arahkan serupa seperti Kristus. Cari akarnya, saudara. Dan saya menemukan dalam diri saya betapa ternyata hati saya meletakkan kasih, besarnya kasih itu nggak pas. Rasa sayang saya, mencinta saya itu nggak pas. Saya teringat waktu masih kecil waktu itu, di daerah saya itu ada toko kelontong gitu ya, seperti toko supermarket waralaba sekarang di mana-mana itu. Nggak gede-gede ya, segitulah toko. Saya bilang supermarket karena ada AC-nya waktu itu ya, satu-satunya toko kelontong yang ada AC-nya. Tapi zaman itu kan belum digital kayak sekarang. Semua barang itu dikasih harga gitu. Price tag, dikasih harga, ditempelin gitu. Yang waktu itu saya berpikir, tapi saya nggak melakukannya loh ya, hanya pikiran Q aja. Jadi bagaimana kalau price tag harga yang murah, barang yang murah, barang yang mahal yang saya mau, saya tukar dengan price tag dari harga barang yang lebih murah. Dan jangan-jangan bisa menguntungkan untuk saya kan ya. Dan pasti merugikan juga untuk yang punya toko. Tapi saudara bisa lihat kekacauan yang bisa terjadi karena kita salah memberi harga untuk sesuatu. Kita salah memberi hal penting, memprioritaskan memberi harga tentang sebuah prioritas dalam hidup kita. Harga yang harusnya nggak terlalu penting, tidak terlalu prioritas, tapi untuk kita jadi penting banget. Bagaimana prioritas Tuhan dalam hidup kita? Hari-hari ini lagi diuji. Waktu saya takut, ternyata hati saya terpaut lebih terhadap apa yang saya bisa lihat loh. Ternyata hati saya belum terlalu terpaut sama indahnya Kristus, sama betapa dahsyat Dia dalam hidup saya, kebaikannya setiap hari. Waktu itu kita cari akarnya dan kita bisa melihat, iya Tuhan, aku bertobat, aku mau coba taruh rasa Engkau itu lebih yang utama dibanding aku gitu. Saudara, seketika itu juga takut kita hilang. Kenapa? Karena kita tahu saat kasih itu melingkupi hati kita, justru kasih itu menghilangkan semua rasa takut. Hari ini coba mari kita yang masih khawatir, sedang dalam takut, cek akar kita. Cek akar ketakutan kita tuh ada di mana. Cabut dengan menyadari betapa Kristus baik untuk kita. Mengakhiri renungan kita pagi ini, saya mau ninggalkan satu ayat, beberapa ayat ini untuk saudara, membaca satu chapter dari kitab suci, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Firman Tuhan katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu, saya telah sembuh.
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Hari ini saya berdoa dengan sungguh, biar Tuhan memberikan terus damai sejahtera di hati kita. Kita semua, saudara yang di rumah, saya juga. Dan saya mau mengingatkan betapa kasih Tuhan demikian besar. Korbannya di kayu salib, tangannya yang terbuka, darah yang tercurah di atas kepalanya, mengucur dari duri-duri itu. Darahnya mengucur, tubuhnya penuh luka, penderitaan. Supaya apa? Supaya dia menggantikan kita. Kita yang lemah dikuatkan, miskin jadi kaya, bahkan bilur-bilurnya, kenapa seluruh tubuhnya penuh bilur-bilur? Supaya kita yang sakit disembuhkan. Dia menanggung semua sakit penyakit kita. Mengakhiri sharing ini, biarlah di masa-masa tekanan ini, kita terus bisa menemukan pribadi Kristus di dalamnya. Jangan kita melewatinya, karena cobaan ini pasti berakhir, saudara. Tapi biarlah kita melewatinya dengan belajar sesuatu tentang pribadi Kristus, pribadi Yesus dalam hidup kita. Jangan lewati hanya sekedar lewat, tapi lewati dengan pengenalan baru di dalam Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, anggota Home Church, jemaat Home Church ataupun LCC di Home Church, ataupun saudara yang menikmati sharing ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, melalui semua rasa takut, rasa khawatir kami. Dan kami boleh makin mengenal Engkau di dalam kami. Hari ini aku berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap kami yang dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, kami boleh menemukan Engkau di dalamnya. Dan dalam hari-hari kami ini Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan kami. Engkaulah sumber kesehatan kami. Kami mau katakan, kami mau berjalan setiap hari dalam anugerah Tuhan. Hari-hari kami dipenuhi favor, dipenuhi kasih-Mu dan perlindungan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, dimanapun umat-Mu, jemaat-Mu berada, dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan melimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bawa kekhawatiranmu sama Tuhan. Dia dahsyat untuk kita. Sampai ketemu. God bless. Happy Sunday Homers, terima kasih karena Anda telah mengikuti ibadah online Home Church Jakarta hari ini. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari Home. Visi kita adalah menjadi murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GPI Home. Kegiatan Bible Talk minggu ini akan diliburkan. Sementara kelas konseling Healing Self, Healing World bersama Iliana Widodo akan di-reschedule ke waktu yang belum ditentukan. Dan untuk ibadah minggu depan, terus ikuti informasinya melalui akun Instagram @homechurchjakarta. Teruslah ikuti anjuran pemerintah, tetaplah menjaga kesehatan Anda dan keluarga masing-masing, serta teruslah berdoa dan berharap di dalam Tuhan tanpa mengurangi kepekaan kita terhadap sesama. Selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati.